saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kali ini dalam program Mesbah Doa dan Renungan. Dan untuk itu sebelum kita masuk di dalam renungan yang sederhana dan kita berdoa bersama, mari kita sama-sama di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, nama di atas segala nama, dan di dalam nama Yesus takluk semua yang ada di atas, di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Haleluya. Dan nama itu berkuasa. Haleluya. Saat ini kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kepimpinan Tuhan yang kami rasakan, yang kami alami walaupun di tengah situasi yang sedang mendunia dampak daripada virus corona ini, tetapi kami percaya kepemimpinan Tuhan itu mutlak. Di dalam nama Yesus kami semakin hari semakin dipulihkan, merasakan kekuatan Tuhan. Mari Tuhan, dalam Mesbah Doa dan Renungan ini Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus di dalam nama Yesus, supaya biarlah kuasa Allah kami alami dan kami boleh merasakan itu, baik hamba yang menyampaikan firman, bergumul dan berdoa dalam Mesbah Doa dan Renungan, bahkan saudaraku yang menonton, mengikuti, sama-sama diberkati dan merasakan kekuatan Tuhan lewat kehadiran Allah, lewat Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkuasa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, saudara kasih Tuhan. Dalam Mesbah Doa dan Renungan kali ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan firman Tuhan ini berkata demikian. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Bapak, Mama, saudara kekasih Tuhan, dalam renungan firman Tuhan pada Mesbah Doa dan Renungan kali ini saya memberikan tema kuasa nama Yesus menyembuhkan. Kuasa nama Yesus menyembuhkan. Haleluya. Beberapa bagian firman Tuhan yang waktu lalu saya sampaikan, saya sering sudah disinggung tentang nama Yesus itu nama di atas segala-galanya. Nama Yesus itu takluk semua yang ada di atas, di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan itu firman Tuhan telah memperkuat itu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 juga dikatakan demikian. Dan kemudian Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa kenapa nama Yesus itu sangat berkuasa dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, karena nama itu melekat dalam suatu pribadi yang tentu dia daripada Allah, firman yang telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kehidupan kita semua, yaitu Yesus Kristus. Bapak saudara kekasih Tuhan, dalam kisah kali ini tentang seorang lumpuh yang sejak lahir dikatakan oleh Alkitab, kebiasaan adalah di mana dia dibawa digotong di depan pintu gerbang bait Allah, dan kemudian di situ kebiasaan Allah meminta-minta. Kisah ini pada saat dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes yang kebetulan pada jam 3 petang mereka mau masuk ke dalam bait Allah, kebetulan jam sembahyang, maka disitulah dia mengharapkan sesuatu daripada Petrus dan Yohanes. Dalam kisah ini yang tadi kita sudah baca dalam renungan firman Tuhan, dia mengharapkan dia mendapat sebagaimana apa yang biasa diperoleh, materi, mungkin uang, mungkin barang dan lain sebagainya. Tapi rupa-rupanya ada hal yang luar biasa yang dia diperoleh di sini, yaitu Petrus
yang kali ini datang dan membawa satu hal yang sangat berbeda, yaitu dia tidak memiliki sesuatu barang yang diberikan pada orang ini, tetapi yang dia bawa sebagaimana firman Tuhan di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, apakah kemudian Petrus dan Yohanes tidak memiliki materi? Mereka memiliki. Tetapi Bapak saudara dalam situasi itu mereka tahu bahwa kalau orang ini terus hidup di dalam kebiasaan meminta-minta, dia terus dalam fisik demikian, maka dia tidak akan mengalami suatu perubahan secara total. Terus menerus akan terus datang di depan pintu gerbang dan mungkin tidak punya kesempatan untuk masuk di dalam bait Allah untuk bersekutu bersama-sama. Maka kemudian dalam hal inilah dengan tindakan iman, dengan kuasa ilahi yang mereka miliki, yaitu kuasa nama Yesus yang mereka sendiri alami, bagaimana mereka sendiri hidup bersama Yesus dan bagaimana mereka merasakan kekuatan itu, berkenan juga dengan hari Pentakosta di mana mereka telah diberikan, dipenuhi dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi, yaitu lewat pencurahan Roh Kudus yang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Maka kemudian mereka menyampaikan nama itu kepada sang peminta ini supaya dia hidup dipulihkan secara fisik, yaitu dia bisa dapat juga sebagai manusia biasa normal untuk bekerja sehingga tidak lagi diminta-minta, ada perubahan yang luar biasa, tapi dia juga punya suatu ruang kesempatan untuk mau datang ke hadapan Tuhan, itu kesembuhan tidak secara fisik jasmani, tapi kesembuhan juga secara rohani atau imannya dipulihkan supaya dia bisa bersekutu dan memuliakan Tuhan. Bapak saudara kasih Tuhan, ini yang kemudian nama Yesus berkuasa. Haleluya. Dan ternyata Bapak saudara kasih Tuhan, kuasa nama Yesus itu memulihkan, menyembuhkan orang ini. Dan Alkitab mencatat bahwa apa? Dia yang pertama secara fisik dia disembuhkan. Yang tadi sejak lahir dia lumpuh, kebiasaan kemudian dibawa digotong ke depan bait Allah untuk meminta-minta, dia bangun berdiri, fisiknya kembali normal, dia berdiri tegak, memuji-muji Allah, melompat-lompat menuju fisiknya. Kemudian yang terjadi di sini adalah bahwa dia punya kehidupan rohani pulih kembali. Alkitab berkata di sini Bapak saudara kekasih Tuhan bahwa pada ayat yang ke-8 berkata, ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Tadi Bapak saudara kasih Tuhan bahwa fisiknya dipulihkan, kehidupan yang lampau kembali dipulihkan, dia hidup kembali dan berdiri berjingkar melompat-lompat. Yang tadi dia hanya biasa duduk di gerbang bait Allah, kemudian berubah total, dia masuk mengikuti Petrus dan Yohanes dan lain sebagainya, masuk ke dalam bait Allah. Disitulah dia melompat memuji Allah. Perubahan secara fisik, tapi juga perubahan secara rohani. Semua saudara kekasih Tuhan, di dalam konteks ini kita belajar bahwa Tuhan mau bahwa tak kalah kita bukan saja hanya hidup menikmati datang ke hadapan Tuhan karena mau, hanya karena supaya materi kita dipenuhi, karena jabatan supaya kita peroleh, karena supaya kita memperoleh cita-cita kita tergapai kemudian kita hilang. Tuhan tidak mau itu. Tapi bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan, supaya bagaimana kita mengalami suatu perubahan fisik, bagaimana kita mengalami suatu pemulihan, tapi kita juga mengalami suatu persekutuan erat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bapak saudara, ada satu kisah Bapak saudara saudara. Almarhum Pendeta John Hartman pernah ada di Maumere, dan kemudian saya kita menjadi mitra, dan saya selalu mendampingi beliau untuk kemana-mana dan KKR untuk melakukan satu pelayanan. Kemudian ada perkara mujizat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, dan lain sebagainya. Bahkan yang gila, orang gila sekian lama, rantai-rantai diputuskan oleh kuasa mujizat nama Tuhan, dan itu terjadi. Dan kemudian Bapak saudara Kristen bahwa ceritanya bahwa setelah Pendeta John Hartman bersama tim kembali, ada orang mengisahkan bahwa yang tadi lumpuh, yang berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, kembali lagi seperti biasa, yang kembali seperti hidup yang lampau lagi. Mereka mempersalahkan dan lain sebagainya. Bapak saudara, kita telusuri bagian firman Tuhan. Ini salah siapa? Jangankan salah hamba Tuhan, jangankan salah Tuhan. Karena kembali kepada pribadi kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita butuh hanya pada saat kita mengalami kesakitan, kita mengalami suatu problem hidup, kita mengalami suatu kekurangan materi. Tapi setelah kita memperoleh semua, kita lupa Tuhan. Dan dari kisah yang tadi saya menelusuri bahwa
orang yang tadi ini tidak seperti orang lumpuh. Dia berubah hidupnya, yaitu fisiknya disembuhkan. Dia datang memuji, memuliakan Allah, dia masuk gereja. Itu bertolak belakang dengan yang tadi kisah saya dengan Pak Pendeta John Hartman yang lalu. Orang-orang ini malas gereja. Orang-orang ini jauh daripada persekutuan. Yang malas, kemudian ada kakek mereka tidak ada hadir di sana. Itu menunjukkan bahwa apa? Orang hanya membutuhkan Tuhan, nama Yesus berkuasa dahsyat. Dia mengakui itu pada saat dia membutuhkan supaya dia disembuhkan secara fisik, pada saat dia mau naik jabatan, pada saat dia mau memperoleh katakanlah keturunan atau dan lain sebagainya. Tapi setelah memperoleh, alasan sana sini, sibuk, lain sebagainya, bahkan timbul penonjolan diri. Ini Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya setiap orang yang datang kepada dia, mengakui dia, menikmati hadirat dan kuasa nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Tapi dia juga harus diselamatkan. Dia harus juga disembuhkan secara fisik, Bapak dan secara rohani. Fisik dan rohani harus dipulihkan. Dan puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan bahwa kuasa nama Yesus ini menyembuhkan secara fisik, tapi juga menyembuhkan secara rohani. Kalau kita dapati di sini Bapak Saudara kekasih Tuhan bahwa orang ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Kemudian dia berjingkat, melompat-lompat, memuji Allah dan berjalan kian kemari. Ini satu kesaksian, satu perubahan yang luar biasa karena kuasa nama Yesus. Dan Bapak Saudara dari kisah tentang orang lumpuh ini berentetan dan menurut catatan Alkitab pada Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-4 dikatakan, tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ada hal yang luar biasa. Kuasa nama Yesus menyembuhkan secara fisik, menyembuhkan secara rohani. Perkara mujizat, kegerakan rohani terjadi dan luar biasa terjadi kemenangan jiwa-jiwa. Ini satu perkara yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Bapak Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 9. Setiap yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia pasti diselamatkan. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Juga Bapak Saudara kekasih Tuhan yang menyatakan bahwa nama Yesus itu di atas segala-galanya. Dalam yang tadi Filipi 2 ayat yang ke-10, yang kemudian di dalam juga Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan juga bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kita menikmati kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, tapi bukan saja sembuh secara fisik, tapi juga sembuh secara rohani, supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, kiranya lewat bagian firman Tuhan ini dapat bermanfaat menjadi berkat bagi saya dan saudara di tengah pergumulan kita hadapi. Dan mari Bapak Saudara kekasih Tuhan, kita terus bergumul berdoa, dan kita yakin di tengah situasi bencana COVID-19 dan lain sebagainya, pemulihan sedang terjadi. Percayakan nama itu, nama Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita berada di hadapan Dia Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang menyembuhkan, bukan secara fisik saja, tapi secara rohani. Kehidupan, keselamatan kekal menjadi jaminan. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Mari Tuhan kiranya dengan kuasa nama Yesus ini, di tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, di tengah bencana yang secara dunia ini, yaitu COVID-19 dengan segala dampak banyak yang telah meninggal, Tuhan, teguhkan setiap hati di sana dengan nama Yesus yang berkuasa. Bahkan juga Tuhan yang saat ini terkapar virus di rumah sakit, di ruang logistik dimanapun di Indonesia, bangsa kami, desa-desa Eropa dan daerah-daerah kami, dalam kuasa nama Yesus, semua menikmati, merasakan kekuatan kuasa itu. Yang sedang bergumul untuk saudara atau saudara famili yang sedang mengalami kondisi ini, biar dia merasakan kekuatan nama itu. Dia percaya, mengalami, fisiknya disembuhkan, rohaninya juga dipulihkan. Kehidupan imannya semakin hari semakin memuji, memuliakan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi persoalan-persoalan pribadi, rumah tangga, apapun itu, dengan dampak daripada virus ini, masalah perusahaan bisnis yang jatuh bangun dengan segala perekonomian yang ada, Tuhan dalam nama Yesus, kuasa Allah boleh terjadi di sana, mujizat-mujizat terjadi. Segala upaya yang dibangun oleh pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah, yaitu bagaimana penyebaran vaksin, bagaimana pengobatan medis, upaya-upaya PPKM dan juga penegasan protokol, semua diberkati, dikuduskan dalam nama yang berkuasa itu. Ada pemulihan terjadi bagi bangsa kami Indonesia, bahkan seluruh umat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, upaya pemerintah dengan berbagai macam program-program dalam rangka untuk berimbang tentang kondisi kesehatan umat manusia
bangsa negeri ini dengan berbagai macam program-program. Tuhan memberkati, kuduskan jamaah Urapi supaya menjadi berkat bagi semua demi kesehatan umat dan bangsa negeri ini. Haleluya, kami percaya Tuhan berkati semua yang ada. Penginjilan pemberitaan terus menyatakan, menyiarkan, menyampaikan kepada dunia tentang Injil itu adalah kekuatan Allah, tentang firman Allah yang hidup dan dahsyat dalam nama Yesus yang ajaib itu, nama Yesus yang berkuasa. Karena Yesus Tuhan itu datang daripada Allah, Allah yang telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia dan hidup di dalam diri Yesus yang memberikan jaminan keselamatan juga lewat kesengsaraan, penderitaan dan matinya di kayu salib. Dan kami percaya nama itu berkuasa seterus dan selama sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini sembahyang doa kami dalam satu nama Yesus Kristus yang berkuasa itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, saudara kekasih Tuhan. Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam Misbah Doa dan Renungan. Kita akan berjumpa kembali pada waktu-waktu berikut. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.